Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai analisis data penelitian eksperimen. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu penelitian eksperimen, bagaimana cara memperoleh data penelitian eksperimen, serta subjek dan populasi dalam penelitian eksperimen. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai analisis data penelitian eksperimen. Sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari analisis data dalam penelitian eksperimen. Sebelum masuk ke sana, kita akan membahas mengenai analisis data terlebih dahulu. Jadi di sini, setelah kita mendapatkan data melalui proses penelitian, jadi kita telah mengumpulkan data-data dan data-data tersebut telah kita dapatkan. Nah, data tersebut apabila hanya kita sampaikan berupa data itu saja, maka data tersebut tidak akan mempunyai makna, tidak mempunyai arti dan nilai. Sehingga proses analisis data ini dapat diartikan adalah kegiatan memberikan arti, makna, dan nilai dalam proses penelitian, dalam data yang disajikan dalam proses penelitian. Dalam memilih analisis data dalam penelitian eksperimen ini ditentukan dari model atau desain penelitian yang dipilih oleh peneliti tersebut. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu mengenai model dan desain yang dapat dipilih oleh peneliti tersebut. Yang pertama, itu peneliti dapat menggunakan eksperimen murni. Nah, jadi dalam eksperimen murni ini dilakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan terhadap dua kelompok. Dua kelompok ini adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jadi masing-masing kelompok ini, masing-masing subjek penelitian yang terdapat dalam dua kelompok ini dipilih secara acak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan penelitian, kesamaan karakteristik subjek penelitian tersebut memang dibuat sama atau dilakukan kesamaan dalam karakteristik subjek yang dalam penelitian ini. Jadi penyamaan karakteristik tersebut dilakukan melalui pengujian. Misalnya pengujian kecerdasan, bakat, kecakapan, dan ketahanan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Renza. Yang kedua yaitu selanjutnya eksperimen semu. Eksperimen semu adalah eksperimen yang dilakukan karena tidak mungkin dapat mengontrol semua variabel yang turut mempengaruhi terhadap variabel terikat. Untuk mengurangi pengaruh variabel lain, dipergunakan pengontrolan variabel dengan cara melakukan pemasangan terhadap subjek yang diteliti. Misalnya saja IQ, usia, dan lain sebagainya. Model terbaru dalam kuasi eksperimen dikenal dengan metode eksperimen dengan desain faktorial. Desain faktorial melibatkan dua atau lebih variabel bebas dan sekurangnya satu yang dimanipulasi oleh si peneliti. Yang ketiga, eksperimen lemah atau pra-eksperimen. Model ini tidak mempertimbangkan adanya randomisasi pengembalan kelompok dan tidak memperhitungkan skor pretest yang diperoleh. Juga tidak menggunakan pengontrolan terhadap variabel. Setelah dijelaskan tentang berbagai model penelitian eksperimen, menurut Gay, sebagaimana yang dikutip Mas Ganti, adapun analisis data yang sering digunakan dalam penelitian eksperimen antara lain dengan analysis of covariance atau ANCOVA, yang kedua analysis of variance atau ANAVA, dan t-test.
Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu t-test. T-test digunakan untuk menguji perbedaan dua buah rata nilai dua variabel. Teknik tersebut mempunyai keterbatasan tertentu, yakni tidak dapat digunakan untuk membedakan rata yang lebih dari dua nilai. Sedangkan teknik analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan yang lebih dari dua nilai yaitu analisis varian. Contoh penelitian yang digunakan analisis data t-test yaitu komparasi penerapan metode pembelajaran 1 dan metode pembelajaran 2 di SMAN 2 Kota Jambi. Penelitian dilakukan terhadap dua kelas, yaitu A, B. Pada penelitian ini diterapkan metode pembelajaran 1 ke kelas A dan metode pembelajaran 2 ke kelas B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Laras. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk analisis data yang pertama itu ada t-test. Jadi t-test ini merupakan analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang mana t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan dua buah rata-rata nilai dua variabel. Jadi t-test ini hanya bisa menguji dua buah rata-rata nilai. Nah, jadi sehingga t-test ini tidak dapat digunakan untuk menguji atau membedakan rata-rata yang lebih dari dua nilai. Nah, untuk rata-rata nilai yang lebih dari dua buah data, maka nanti akan dapat menggunakan analisis data varians. Di sini ada contoh dalam penelitian yang menggunakan analisis data t-test, yaitu komparasi penerapan metode pembelajaran 1 dan metode pembelajaran 2 di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Nah, jadi dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas nantinya. Yang mana kelas tersebut misalnya kita anggap sebagai kelas A dan kelas B. Gimana? Karena dia membedakan metode pembelajaran 1 dengan metode pembelajaran 2, maka masing-masing kelas menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Misalnya, kelas A menggunakan metode pembelajaran 1 dan kelas B menggunakan metode pembelajaran 2, yang nantinya akan kita lihat perbedaan apa yang dapat kita peroleh dari penelitian tersebut. Baik, di sini saya Lara Cynthia, NIM 1810205015 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis covariance dan analisis of variance (ANAVA). Baik, yang kedua yaitu analisis covariance. Analisis covariance adalah suatu metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata skor variabel dependent antara dua kelompok atau lebih dengan mengontrol satu atau lebih variabel lain. Dalam arti, analisis covariance mengatur skor pada suatu variabel terikat untuk perbedaan awal pada beberapa variabel lain, seperti sebagai skor pretest, IQ, ke siapapun membaca, bakat musik, dan sebagainya. Baik, dan yang ketiga yaitu analisis of variance, ANAVA. Analisis of variance merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata nilai lebih dari dua kelompok. Prinsip uji ANOVA adalah kita membandingkan variansi tiga kelompok sampel atau lebih.
Mengingat uji ANOVA ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimen, maka uji ANOVA dapat dibagi berdasarkan desainnya. Yang A, yaitu ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan, sebagai contoh membandingkan efek dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien. Dan yang ke B, ANOVA faktorial, yaitu merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah, di mana ada lebih dari satu faktor dan interaksinya dipertimbangkan. Misalnya, bukan hanya dosis pemberian obat saja yang diperhatikan, namun hal lain juga dapat diperhatikan. Dan yang C, ANOVA reavated measures, yaitu digunakan ketika dalam desain eksperimen mengizinkan subjek penelitian diikutsertakan pada perlakuan yang berbeda. Pada contoh di atas, misalnya pasien yang sama diberikan obat dengan dosis yang berbeda. Dan yang D, yaitu multivariat ANOVA. Berbeda dengan uji ANOVA yang hanya mengukur satu respon, MANOVA mengukur lebih dari satu respon dalam satu kali eksperimen. Baik, dari hasil pemaparan dari teman saya yang pertama, dari Renza, dan kedua dari saudari Feni, dapat kami simpulkan bahwa dalam penelitian eksperimen terdapat yang disebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dilakukan perlakuan atau yang disebut manipulasi. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Populasi dalam penelitian ini umumnya bersifat homogen. Sedangkan teknik samplingnya adalah menggunakan sampling random. Kemudian adapun instrumen penelitiannya adalah tes, angket, perlakuan, dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian eksperimen adalah tes, angket, observasi. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-test, analisis varians, analisis covariance. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya, perwakilan dari kelompok saya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.